Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mengawali melalui sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh salah seorang syekh. Saya beberapa kali bolak-balik Indonesia ke Saudi. Syekh ini pernah cerita begini. Ada seorang anak muda. Anak muda ini seperti antum, seperti saya mungkin. Sepantaran dengan kita. Dia punya hobi yang berbeda dengan hobi-hobi yang lain. Hobinya adalah anak muda ini seringkali dia berlangganan foto-foto, gambar-gambar tentang aurat-aurat lawan jenis. Ini kisah nyata yang diceritakan Syekh dari Saudi. Lalu kemudian setelah foto dia dapatkan, dia subscribe di email, dia sebarkan ke teman-teman yang lain, ke kelompok-kelompok yang lain, ke satu geng di sana. Beberapa waktu setelah itu, dia mendapatkan ujian, kecelakaan, dan saat kecelakaan dia meninggal ketika itu. Musibah terjadi hanya pada saat itu. Setelah dia meninggal, ternyata email yang dia berlangganan tentang foto-foto seperti aurat-aurat wanita itu tetap berjalan selama berbulan-bulan karena dia sudah berlangganan. Dan saat itu Syekh ketika kami belajar di sana, dia mengatakan hal yang luar biasa. Dia mengatakan kalau ada kebaikan yang ditulis sebagai amal jariah, maka begitu juga dengan dosa. Dosa pun ada dosa jariah. Maka kita mendoakan semoga anak muda ini tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyebarkan dosa jariah. Kenapa? Karena dia sudah meninggal, tapi dosanya masih berjalan. Walaupun dia sudah meninggal, subscriber emailnya tentang gambar-gambar, tentang foto-foto aurat itu masih saja berjalan. Maka Syekh ini mengambil sebuah kesimpulan, berhati-hati tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu. Karena kalau kita tidak benar berhati-hati, kita akan berakhir seperti anak muda ini. Itulah kenapa disebutkan bahwa barang siapa yang dia tidak disibukkan dengan sesuatu yang besar, tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, maka dia akan disibukkan dengan sesuatu yang remeh. Seorang panglima perang pernah bercerita begitu, bahwa mulutmu tidak bisa selamanya dibungkam. Fikiranmu tidak bisa selamanya dibatasi. Tubuhmu tidak bisa selamanya dikekang. Maka kalau masa mudamu lebih banyak kau habiskan untuk berfoya-foya, kopdar dengan gengmu, bermanja-manja dengan kekasih yang belum halal, maka sungguh bisa jadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bisa jadi nauzubillah kita akan berakhir di sebuah kehidupan yang disebut su'ul khatimah. Maka sore hari ini saya menyampaikan pesan kepada diri saya. Semoga terambil hikmah untuk antum semuanya. Gunakan masa muda. Selagi masih ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang disampaikan bahwa bagaimana kita menghabiskan masa muda akan menentukan bagaimana hari tua. Ibnu Umar pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?"
Lalu kemudian ternyata Nabi mengatakan orang yang paling cerdas itu bukan yang IPK-nya tinggi, yang cepat menghitung rumus, yang cepat menghafalkan tentang hadis, tentang pasal, tetapi Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, orang yang paling cerdas adalah orang aktsaru lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri bahwa hidupnya tidak lama. Maka itu orang yang paling cerdas, bukan yang cum laude, bukan yang pinter, lulus cepat dari kampusnya, tapi orang yang paling cerdas adalah orang yang dia seringkali mengingat tentang kematian. Aksaru, banyak mengingat tentang mati. Maka guru kami di Gontor pernah mengatakan, kapan antum mati itu tidak masalah. Yang masalah adalah bagaimana antum akan mati. Kapan mati nggak masalah. Yang masalah apa? Bagaimana kita akan mati, mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka ada sebuah penelitian di Amerika mengatakan bahwa 85% orang yang meninggal di rumah sakit di US itu mereka tidak bisa menyebutkan nama Tuhannya. 85%. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, itu kan di Amerika. Penelitian ini dilanjutkan oleh Dr. Sugiyat, seorang dokter dari Jakarta. Dia kita ucapkan adalah sesuatu yang kita letakkan tinggi di otak kita, di pikiran kita, di hati kita. Kalau selama hidup, kalau selama kita menjalani masa-masa kehidupan kita, yang lebih banyak kita kerjakan, yang lebih banyak kita pikirkan, yang lebih kita kejar adalah dunia, wanita, ilmu, pekerjaan, jabatan, idola, maka itulah yang akan kita sebut di akhir hidup kita. Maka di hadis qudsi Allah menyampaikan bahwa kalau hambaku ingin mengetahui di mana dia akan berakhir, surga atau neraka, maka tanya ke dalam hatinya, di mana aku kau letakkan di hatimu? Di mana Allah diletakkan di hatinya? Selama ini apa yang dia kejar? Selama ini apa yang menjadi dia tempat bersandar? Maka penting hari ini kita memahami bahwa hidup kita sebentar. Ada tamu yang tidak kita undang. Ada tamu yang tidak kita harapkan kehadirannya. Itulah kematian. Dalam kaidah Islam menyebutkan bahwa setiap masalah ada solusinya. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali satu. Apa itu? Mati. Maka Nabi mengatakan, al-mautu haq. Kematian itu benar adanya. Maka solusi terbaik adalah yang disampaikan bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Watazawwadu, berbekal. Salah satu pilar ketakwaan adalah bagaimana kita menjadikan masa muda kita lebih produktif. Pertanyaannya adalah, selama ini sudah berapa produktif diri kita? Saya izin
mengukur tingkat produktivitas kita melalui sebuah pertanyaan yang sederhana. Yang pertama, sering nggak pas habis ngampus bingung mau ngapain? Duh, ngapain ya? Bete bro. Buka Facebook 5 menit bosen. Update Instagram, stalking punya calon dan mantan 10 menit bosen. Bingung. Jadi ketika dia di kos, ingat di rumah. Ketika di rumah, ingat di kos. Ketika di kampus, ingat ibu kos, bapak kos. Ketika di kos, ingat di kampus. Bingung dia, mau ngapain? Maka berarti bisa menandakan bahwa saat ini kita belum produktif. Yang kedua, kalau kita sering belajar, tapi juga sering lupa. Sering baca buku, tapi sering juga lupa. Artinya apa? Artinya bisa jadi wadahnya belum dibersihkan untuk mengisi ilmu yang kita dapatkan. Apa itu wadahnya? Wadahnya apa? Wadahnya adalah hati kita. Disebutkan oleh Rasulullah, inna fil jasad mudghah ila fasadal jasad kulluh wa idza saluhal jasad kulluh ala wahia qaul. Ibarat kita mau berobat dengan air zam-zam, dimasukkan ke gelas, kita minum. Zam-zamnya nggak ngefek. Bisa jadi bukan karena zam-zamnya, tapi karena gelasnya kotor. Maka yang bisa kita lakukan adalah bersihkan wadahnya. Dengan cara apa? Kita banyak dosa. Kita sering mengulangi dosa. Bahkan disebutkan bahwa kenapa membersihkan hati adalah hal yang utama. Teman-teman bisa lihat di salah satu surat. Allah sampai bersumpah sebanyak 7 kali. Wasyamsi wal qamari wan nahar wal lail. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, demi siang, demi malam, demi jiwa manusia. Allah bersumpah tentang apa? Qad aflaha, beruntung. Siapa yang beruntung? Yang mensucikan hatinya. Waqad hoba, rugi dia. Siapa yang rugi? Orang-orang yang mengotori hatinya. Maka urusan hati ini urusan yang penting. Jangan pernah mengabaikan ini. Ciri yang ketiga ketika kita tidak produktif adalah berjam-jam kita di depan laptop, berjam-jam kita di warnet, berjam-jam kita di depan komputer, tapi nggak selesai-selesai. Maka ini ciri orang yang nggak produktif. Seringkali pikirannya, activity-nya terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Ciri yang keempat ketika kita tidak produktif adalah terlalu banyak kepo urusan temen. Terlalu banyak ngurusin orang. Sering buka sosmed. Ini yang kelima. Sehingga hari-hari yang dia lalui lebih banyak dia habiskan untuk apa? Untuk lihat berapa like status saya, berapa komen update saya. Terdistraksi. Pernahkah teman-teman bayangkan ketika kita buka sosial media itu ada hormon dopamin. Tugas hormon dopamin apa? Hormon dopamin itu tugasnya menjadikan pikiran kita terus ketagihan. Sehingga kenapa orang yang senantiasa buka sosmed dia terus ketagihan dan ketagihan. Ini penting. Teman-teman pernah ngitung nggak? Sehari itu buka sosmed berapa kali?
di Nottingham University dihitung per hari sekitar 85 sampai 150 kali. Artinya apa? Disimpulkan oleh Nottingham University. Artinya kalau sehari dikalkulasi dikurangi 8 jam orang tidur, per 8 sampai 15 menit sekali orang buka sosial media. Penelitian itu enggak sampai di situ. Penelitian itu dilanjutkan. Orang yang ketagihan sosmed, produktivitinya 40% hilang. Maka sosmed adalah musuh yang sering mencuri produktivitas kita. Ingat, hati-hati. Ini yang bahaya. Terus gimana? Rasulullah sudah memberikan sebuah sinyal bahwasanya al-waktu al-hayah. Waktu itu adalah kehidupan. It's not only time is money, no. Bukan sekedar uang, tapi waktu itu adalah kehidupan. Namun sekarang yang terjadi adalah waktu begitu murah di hadapan orang-orang muslim. Begitu tidak berharganya kita membuang waktu kita. Sehingga yang terjadi kita habiskan sore hari, malam hari. Hari-hari berputar kita habiskan di depan laptop untuk menikmati sosial media. Padahal kunci orang-orang beriman yang produktivitasnya meningkat adalah bagaimana mereka memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Tuhannya. Bahkan dikatakan waktu seperti sungai, Anda tidak bisa menyentuh air yang sama for second untuk kedua kalinya. Maka sebelum terlambat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mari kita menggunakan waktu dengan produktivitas. Kunci utama menjadi seorang yang produktif hanya satu. Kuncinya hanya satu. Langkah awalnya dimulai dari sini. Apa itu? Self-discipline. Kita harus benar-benar memaksa diri kita untuk mendisiplinkan diri kita. Ini kunci yang utama. Langkah-langkahnya apa? Kita lihat yang pertama. Singkirkan distraksi. Bayangkan. Caranya gimana? Distraksi itu apa? Distraksi itu hal-hal yang mengganggu produktivitas kita. Maka jangan pernah luangkan waktu. Tapi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, saya mau nanya, jadi orang sibuk itu gampang nggak? Gampang. Tapi orang sibuk itu ada dua. Tolong perhatikan. Yang pertama, dia sibuk mencapai tujuan. Yang pertama, dia sibuk menghabiskan waktu untuk mencapai tujuannya, impiannya, dreamnya, cita-citanya. Itu orang pertama. Dan orang yang kedua, dia sibuk untuk menghabiskan waktu. Maka singkirkan distraksi. Singkirkan distraksi handphone. Abang saya, Mas Darmawan Aji, beliau seorang trainer yang sekarang tinggal di Bandung. Dia punya kebiasaan buka gadget itu sehari hanya 3 kali. Di Facebook dia banyak unfollow teman-teman yang tidak membuat dia meningkat kompetensinya, wawasannya, knowledge-nya. Mas Darmawan Aji ini luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Bagaimana beliau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan musuh yang sering mencuri waktu kita. Itulah sosial media. Yang kedua,
jangan menunggu mood, jadwalkan. Caranya bagaimana? Saya izin sharing. Saya setiap pagi sering dan selalu, semoga istiqomah, membuat planning. Setiap pagi. Hari ini mau ngapain? Setiap hari Senin, saya bikin weekly plan. Seminggu itu saya mau ngapain? Sehingga jelas, saya di mobil ada form weekly plan. Dan setiap saat saya sering bawa buku, selalu bawa buku. Jadi ketika ada waktu luang, saya buka buku. Agar setiap saat kita terus belajar. Ini yang terjadi, yang sering kita lalaikan, buku. Maka jangan menunggu mood, jadwalkan. Saya berikan saran yang penting, jangan pernah memutuskan hal penting di sore hari. Jangan. Kenapa? Di sore hari otak sudah capek. Di otak itu ada neuron. Di neuron itu dia juga hidup. Dan kalau sudah sore dia capek. Neuron itu butuh dua. Yang pertama oksigen, yang kedua nutrisi. Kalau sudah sore dia capek, maka beberapa programmer NLP dia mengatakan, memberikan saran, kalau memutuskan hal yang penting, jangan di sore hari. Kalau ketemu dengan orang yang penting, dengan dosen, dengan siapapun, jangan menunggu sore hari. Sebaiknya pagi. Karena otak bisa juga capek. Masalah kita adalah, otak kita gunakan untuk mengingat. Padahal tugas utama otak adalah untuk berpikir. Maka saya sering memindahkan ingatan-ingatan ke memori bank yang lain. Ke memori bank eksternal, bukan di sini. Di mana? Di handphone. Tulis hal-hal yang penting. Tulis. Jangan semua ditaruh di sini. Otak akan capek, malamnya Anda akan lelah, bangun tidak fit. Maka yang bisa Anda lakukan, manfaatkan ini. Gadget Anda. Apapun yang penting, jangan diingat. Taruh di hard disk eksternal. Anda punya block note, Anda punya iPad, Anda punya gadget, Anda punya smartphone, tulis di sana. Yang ketiga, pecah tujuan besar menjadi tujuan kecil. Orang nomor pertama, orang terkaya di dunia, namanya Warren Buffett, dia pernah memberikan sebuah rahasia. Kenapa dia menjadi orang yang berlimpah dengan harta? Walaupun kesuksesan tidak diukur dari situ, dia memberikan ini kepada ajudannya. Dia sampaikan begini, kalau antum ingin sukses, maka antum tulis sekarang 25 hal yang paling penting dalam hidup antum yang akan antum capai. 25. Ajudannya ditulis 25. Setelah ditulis, nggak cukup di situ. Sekarang coret 15 yang kurang penting, sisakan 10 yang penting. Jadi dicoret yang 15, disisakan 10. Setelah 10, maka antum pecah ke tujuan-tujuan kecil. Contoh, saya 2025 target menikah. Maka 2018 sampai 2025 dipecah. Per tahun, apa yang harus saya lakukan agar 2025 saya bisa menikah. 2030 saya punya perusahaan sendiri, pecah. Dari 2018 saya mau ngapain, 2019 saya mau ngapain, 2020 saya mau ngapain. Antum buat timeline-nya. Timeline, garis waktu 2018, 2019 sampai 2030. Itu menurut Warren Buffett. Maka penting bagaimana kita untuk memaksimalkan waktu sehingga
Yang terjadi adalah produktivitas kita meningkat. Yang keempat, prioritas hal yang esensial. Jadi Mas Darmawan Aji kemarin juga pernah memberikan saran kepada saya. Sarannya adalah kalau ada tugas-tugas yang gak esensial, mending didelegasikan kepada orang lain. Yang kedua, jangan terlalu banyak mengambil amanah. Walaupun dengan amanah kita bisa banyak belajar. Oke. Yang nomor 5 adalah, ini yang penting nih, berlatih utuh di sini saat ini. Perhatikan, ada sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh salah satu kampus terbaik di atas muka bumi saat ini, yaitu Harvard University. Di Harvard University disampaikan bahwasanya mana ini dia. 47% waktu terjaga kita gunakan untuk memikirkan masa lalu dan masa depan. Jadi ada seorang ilmuwan yang bernama Matthew Killingsworth PhD. Beliau pernah mengumpulkan responden dari 80 negara. Dikumpulkan respondennya, perhatikan ini penelitian terbaru dan penting. Kemudian setelah diteliti 15.000 dari 80 negara itu punya kesimpulan yang sama. Kenapa banyak orang tidak bahagia? Karena mereka tidak benar-benar menikmati ketika mereka berada di suatu tempat. Maka tadi yang kelima adalah berlatih utuh di sini saat ini. Contoh ketika kita ngaji sore hari ini, mungkin fisik kita berada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Contoh ketika kita ngobrol sama teman, bermujalasah dengan teman-teman rekan dakwah, berkomunikasi, kita berdua bukan hanya satu, dua-duanya pegang gadget. Hari ini kita tidak merasakan bahagia karena seringkali kita tidak benar-benar utuh hadir di majelis tempat kita berada. Fisiknya ada di sini, pikirannya kita membayangkan masa lalu dan masa depan. Fisiknya berada di sini, tapi kita menggelisahkan skripsi yang belum selesai, jodoh yang belum kunjung datang, orang tua yang sudah rindu untuk segera pulang. Pikirannya kemana-mana. Itu yang membuat sebagian besar responden yang diteliti di 80 negara, mereka tidak menemukan what's the definition of happiness. Apa kunci kebahagiaan? Maka bila ingin belajar bahagia, belajar dari riset yang disampaikan oleh Harvard University. Ketika kita berada di satu tempat, maka kita benar-benar hadir di sana, utuh hati kita berada di sana. Karena selama ini yang terjadi adalah kita seringkali decision fatigue. What's the definition of decision fatigue? Decision fatigue adalah ketika decision fatigue itu kebanyakan mikir untuk memutuskan sesuatu. Itu decision fatigue namanya. Contoh yang paling mudah, habis pulang dari sini, berdua sama temennya, nanya, bro, makan malam di mana bro? Di mana ya? Ini aja deh. Enggak, jangan. Udah biasa tuh. Jadi ngomongin itu berjam-jam. Itu decision fatigue. Mbak,
Tadi mau berangkat ke sini, di kamar, di depan lemari mikir, jilbab apa ya? Oh merah. Oh no. Kayaknya lebih cocok pink. Enggak. Sering begitu kan? Itu namanya decision fatigue. Itulah kenapa orang-orang besar dia hanya punya baju satu warna. Salah duanya siapa? Steve Jobs. Foundernya Apple, tidak pernah antum temukan Steve Jobs pakai baju selain warna hitam. Jadi kalau antum masuk ke kamar Steve Jobs, semua lemari isinya warna hitam. Kenapa? Enggak mau mikir. Mandi selesai ambil baju sembarang langsung activity. Kita enggak. Hari ini kayaknya cocok ini deh. Malam nanti kita makan apa ya? Betul? Sehingga pikiran kita habis untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita enggak produktif. Maka penting bagaimana kita untuk mengurai decision fatigue. Coba, Om Daniel pernah bilang begini, hari ini terdapat 40.000 produk yang tersedia di toko grosir. Alfamart, Indomaret, dan yang lain-lain. Sedangkan kebutuhan belanja kita hanya 150 item produk cukup. Artinya apa? Kita perlu mengabaikan puluhan ribu item yang lain saat belanja, terutama mbak-mbak. Ke grosir, beli sabun aja deh, pulangnya bawa 2 tas. Betul? Kita perlu mengabaikan, kita harus benar-benar berhitung apa yang kita butuhkan, tidak sekedar apa yang kita inginkan. Sering gak? Ya Allah, jilbabnya keren banget, dibeli sampai rumah, kok warnanya jadi begini ya? Maka setiap hari kita menghabiskan energi hanya untuk memutuskan hari ini aku pakai baju apa ya, nanti malam makan di mana ya, dan sebagainya. Pikiran kita, otak kita, hati kita lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang mubah. Maka guru kami, Ustadz Budi Azhari, dia mengatakan, kegelisahanmu hari ini akan sangat menentukan tentang masa depanmu. Kalau kegelisahan kita hanya memikirkan tentang jodoh, bisa jadi kita akan melupakan Allah. Kita seringkali mikir tentang bagaimana nikah muda. Kita enggak mikir kalau kita mati muda, betul? Maka yang muda, yang hari ini mendengar saya, jangan pernah terlena dengan masa muda. Karena untuk mati tidak perlu menunggu tua. Saya konsultan SDM di berbagai korporat besar maupun kecil. Saya sedang memegang RSUP Dr. Karyadi. Dan saya baru saja meeting dengan staf ahli di RSUP Sarjito. Di sana sedang membangun bagaimana permasalahan-permasalahan yang rumit bisa diselesaikan dengan ringkas. Kami pernah mensurvei permasalahan yang terbesar, salah satu yang terbesar di lembaga yang pegawainya lebih dari 4.200 itu, saya tidak sebut nama korporatnya, ternyata satu, apa itu? Birokrasi. Yang begitu rumit. Kami kemarin juga konsultan di Telkomsel. Dan antum tahu sekarang kalau ke Telkomsel nggak ada namanya ruang manajer, nggak ada. Ruang terbuka, manajer duduk bersama dengan staf-staf ahlinya. Menghilangkan birokrasi. Sekarang kalau mau ngundang meeting nggak perlu pakai surat, paperless. Grup WA, hari ini meeting after activity hours. Jam 5 meeting selesai, paperless. Kenapa antum harus
berpikir 2 kali untuk menghabiskan masa muda karena kita masuk ke sebuah era yang luar biasa. Mungkin pernah dengar ya, era disruptif namanya. Era yang merusak, era yang mengganggu. Maka kalau antum tidak berubah, kalau tidak menjadikan hari-hari yang produktif, selesai. Kita akan kalah dengan yang lain. Kebetulan saya juga konsultan di sebuah rumah sakit. Sekarang ada namanya Halodoc. Halodoc tahu? Aplikasi kalau sakit nggak perlu ke rumah sakit, Anda cuma install, Anda sharing apa penyakitnya, langsung dengan dokter yang bersangkutan, obatnya bisa dikirim. Luar biasa. Dan saya sampaikan ini, ada sebuah aplikasi namanya IBM Watson. Itu dia menganalisa lulusan hukum, sarjana hukum, S1 hukum, perhatikan ini. Dia menganalisa tentang pasal-pasal jauh lebih kredibel, akurat 90% daripada ahli hukum sekalipun. Maka 10, 15, 20 tahun lagi pertimbangkan akan banyak ahli hukum yang tergeser pekerjaan mereka. Luar biasa. Kita lihat bagaimana sekarang kalau kita ingin mengetahui sesuatu, Anda bisa buka di internet. Maka mari kita belajar. Untuk apa? Untuk menjadikan saat-saat masa muda kita lebih produktif. Hal yang pertama harus antum lakukan adalah konsep ini. Apa itu? Konsep brain dump. Apa itu brain dump? Proses mengeluarkan semua yang ada di dalam otak kita ke dalam media penyimpanan yang lain. Ini proses brain dump. Jadi membuang pikiran-pikiran, ingatan-ingatan yang ada di dalam otak kita. Sehingga pikiran menjadi jernih, menjadi bersih. Ketika pikiran jernih, kita bersih, apa yang kita terbitkan dari lisan kita akan bersih. Bukankah teko hanya mengeluarkan teko? Maka kalau isinya kotor, yang dikeluarkan kotor. Kalau isinya bersih, yang dikeluarkan bersih. Maka sore hari ini saya izin berbagi, sharing tentang konsep dan teknik brain dump. Oke? Caranya adalah, teman-teman semuanya, teknik yang pertama adalah dengan cara teknik breathing technique. Breathing technique ini adalah konsep saya adopsi dari konsep NLP di Amerika. Jadi kalau teman-teman belajar tentang NLP, setiap presiden Amerika yang mau pidato, dia wajib pakai teknik ini. Namanya teknik breathing technique. Nah, hari ini kita combine breathing technique dengan salah satu ayat Quran. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka tujuan dari teknik ini salah satunya adalah untuk pertama, menenangkan pikiran. Jadi kalau teman-teman lagi bete, lagi gelisah, lagi ababil, lagi kacau pikirannya, mudah marah, suka gerundel sendiri, hal-hal masalah-masalah kecil menjadi besar, maka breathing teknik salah satu solusi. Tapi kita combine dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Caranya sangat mudah. Caranya antum menarik nafas selama 4 detik, tahan selama 3 detik, keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak-banyaknya. Maka setelah itu kita akan tenang. Itu menurut pakar NLP. Hari ini kita combine dan proven, terbukti. Ketika saya mengajar di berbagai corporate, sebelum saya mengajar, saya senantiasa mengajak mereka untuk breathing teknik.
Agar apa? Hati mereka tenang, lapang. Maka benar, terbukti orang yang terus berzikir hatinya tenang. Nah, kenapa kita tidak gunakan metode ini? Ketika mau ujian, ketika sedang dilanda kegelisahan, ketika sedang ada ujian yang begitu berat, antum lakukan ini. Oke? Kita praktek, tapi sebelum praktek saya izin sampaikan tentang salah satu konsep yang penting. Kita lihat sama-sama, ini dia. Kalau ada kamera antum bisa foto ya. Saya lupa tadi. Nah ini. Untuk meningkatkan produktivitas, sebelum kita masuk ke brain dump, antum harus mengetahui ini. Kita harus mampu mengidentifikasi tugas-tugas yang esensial dan non-esensial. Oke? Kita lihat yang paling bawah sebelah kiri itu adalah hal yang tidak penting dan urgent. Artinya ya useless, nggak bermanfaat sepertinya. Itu menjadi distraction. Itu mengganggu aktiviti kita. Itu mengganggu kita meraih impian kita. Contohnya apa? Ya kongko, kopdar, makan malam sama geng, sama teman, sampai berjam-jam. Duduk ngobrol, membicarakan tentang masa lalu, masa depan. Itu adalah hal yang tidak penting dan tidak urgent. Maka kita akan identifikasi, tapi nggak di sini ya, nanti di rumah Anda silakan lakukan ini. Tulis apa saja. Contohnya tadi, kongko, ngobrol, diskusi tentang hal yang nggak penting. Bergeser ke sebelah kanan, itu hal yang urgent tapi nggak penting. Nggak ada rencana, tapi harus diinterupsi. Contoh, antum mendadak kedatangan tamu penting dari luar kota, sahabat lama, maka itu urgent tapi nggak penting. Yang ketiga adalah sesuatu yang urgent dan yang apa ini maksudnya? Dia urgent dan juga penting. Urgent dan penting. Apa itu? Deadline segera. Contoh, ujian skripsi. Agar bisa maju wisuda di bulan September atau Oktober, antum harus lakukan deadline ini. Artinya harus segera ditindaklanjuti. Itu adalah urgent dan penting. Yang terakhir adalah penting tapi tidak urgent. Oke, antum punya tugas minggu depan harus selesai, maka antum bisa letakkan di kolom yang paling atas. Nah, ini cara mengidentifikasi agar hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan produktivitas. Ini cara mengidentifikasinya. Ini harusnya ada role play-nya. Saya bisa meng-coach dan juga mendampingi teman-teman semuanya, tapi tidak di forum ini. Oke? Dan yang terakhir adalah kita lihat sama-sama ini hal yang penting. Kenapa? Karena banyak masalah-masalah yang terjadi itu ternyata karena pikiran-pikiran manusia. Hari ini saya izin untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana konsep brain dump sehingga teman-teman nanti bisa latih di kos, di rumah setelah pulang dari sini ya. Oke, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Silahkan duduk sempurna. Bayangkan seandainya majelis ini benar-benar majelis antara Anda hanya dengan Allah, sehingga Anda tidak fokus kepada sesuatu yang di luar, tapi Anda benar-benar utuh di sini menghadirkan hati Anda di sini. Mari sungguh-sungguh baca Ummul Quran Al-Fatihah
pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Al-Fatihah. Mohon izin saya mengajak kepada teman-teman untuk memejamkan mata, letakkan kedua tangan di atas pahanya. Rileks, mari bernafas sambil terus istighfar kepada Allah. Ambil nafas, bebas. Tarik, keluarkan. Tarik kembali, keluarkan kembali. Tarik, keluarkan. Izinkan saya memimpin teknik brain dump ini. Tentang bagaimana dalam ilmu psikologi namanya katarsis. Mengeluarkan seluruh kerak-kerak, pikiran-pikiran, noktah-noktah, noda-noda yang menempel beberapa menit yang lalu, bahkan sampai beberapa tahun yang lalu. Maka sungguh-sungguh mari terus memohon, bergantung, berharap, meminta bukan kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama pejamkan matanya, letakkan di atas paha. Sebelum kita lakukan ini, boleh dibuka matanya terlebih dahulu. Tolong alat komunikasinya jangan dimasukkan ke dalam saku. Kenapa? Handphone ini punya energi negatif. Di dalam handphone ini itu ada kalimat-kalimat, berita-berita yang bisa jadi hoak. Tidak jelas kebenarannya. Atau bisa jadi di handphone ini ada file-file tentang aurat-aurat wanita yang membuat mentransfer ke seluruh tubuh kita. Itulah kenapa kalau sholat sebaiknya antum letakkan handphone tidak menempel di tubuh antum. Setiap sesuatu punya energi, pasti. Tolong katakan, yang belajar di Fakultas Fisika dan Kimia, energi bisa hilang? Tidak, energi hanya bisa berubah bentuk. Oke? Yang belajar tentang kaidah energi, maka sebaiknya alat komunikasi mohon izin letakkan terlepas dari badan kita. Oke, terima kasih. Mari sama-sama ambil nafas kembali. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas kembali. Keluarkan dari mulut. Terima kasih. Kalau mata itu membuat kita nggak fokus, kita sudah melakukan perubahan dan perbaikan. Hati lebih lega, tenang, damai. Ustadz kalau belum, maka antum ulangi kembali. Setiap orang punya tingkatan berbeda-beda. Ada yang 10 kali belum juga, ada yang sekali tapi sudah merasakan ketenangan. Maka ingat kata-katanya dan rumusnya. Jangan hanya breathing teknik, tapi yang paling penting adalah terus zikrullah, ingat Allah dimanapun kita berada. Oke, kita ulangi sekali lagi, 1, 2, 3, tarik, tahan, keluarkan dari mulut, pejamkan matanya. Allah berfirman, afalam yasir fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqina biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin qulubul lati fis sudur. Di surat Al-Hajj Allah pernah menyampaikan, afalam yasiru fil ard, tidakkah kau berjalan di muka bumi? Kau punya hati yang dengan itu kau bisa merasa. Kau punya telinga yang dengan itu kau bisa mendengar.
Perhatikan kalimat Allah, sungguh bukan mata kepala itu yang buta, tapi hati di dalam dada. Sebagian besar kita bukan buta mata kepalanya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Kita seringkali melihat melalui kasat mata, menilai dengan kasat mata, memutuskan dengan kasat mata, tidak mengambil pelajaran tentang bagaimana sesungguhnya hati itu adalah raja, maka dia tak pernah berdusta sedikit pun kepada organ tubuh yang lain. Maka hari ini buka mata hatimu, pejamkan mata kepalamu. Braindam ini kita awali dari otak dan pikiran kita. Mari kita bersihkan belenggu-belenggu yang selama ini hinggap menempel di dalam pikiran kita, sambil terus beristighfar, minta ampun kepada Allah. Istighfar, mungkin kita pernah berpikir buruk tentang orang tua kita. Istighfar, mungkin kita pernah berpikir buruk tentang dosen kita, tentang teman sahabat kita, tentang orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan yang paling menjadi musibah terbesar, mungkin kita pernah berpikir buruk tentang takdir Allah. Istighfar, yang pernah suuzon kepada Allah, yang pernah berpikir Allah salah, yang pernah berprasangka buruk kepada Allah, yang pernah menyalahkan takdirnya, maka istighfar dengan sungguh-sungguh. Itulah bukti betapa tipisnya iman kita. Mari sama-sama buang semua sampah-sampah yang selama ini mengotori pikiran kita. Buang, keluarkan jauh-jauh yang ada di dalam pikiran kita. Kita pernah persepsi, kita pernah menyalahkan, kita pernah berpikir buruk kepada orang lain melalui pikiran kita. Lalu kemudian mata kita, berapa banyak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan. Ketika di kamar sendirian, apa yang kita lakukan? Ketika kita berpikir tak ada yang melihat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat dengan mata kita? Bayangkan seandainya mata itu Allah tutup selamanya. Nikmat melihat itu Allah cabut di atas muka bumi ini. Kita sudah tak bisa melihat nikmat Allah lagi. Kita sudah tak bisa melihat taman-taman indah di sekitar kampus kita lagi. Tapi berapa sering mata itu kita gunakan untuk melihat apa yang Allah larang. Berapa sering kita berhari-hari, berjam-jam, bermenit-menit menghabiskan waktu untuk melihat video-video, gambar-gambar, cuplikan-cuplikan, tayangan-tayangan tentang aurat lawan jenis kita, sehingga mematikan akal kita, sehingga memberatkan badan kita untuk ibadah, sehingga membuat kita tertutup untuk melakukan peluang-peluang kebaikan dan kebajikan. Berapa sering kita bermaksiat ketika sendiri demi Allah, Allah tahu. Maka mari sama-sama kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa yang kita lakukan, di mana kita lakukan, berapa kali kita ulangi, berapa kali pula kita bertobat, dan berapa kali pula kita mengulangi dosa itu. Berapa kali, di mana kita lakukan, bersama dengan siapa kita bermaksiat, bersama dengan siapa kita berbuat dosa. Maka tolong ingat benar-benar, kita buang seluruh penyakit-penyakit mata itu, kita bersihkan dari otak kita. Berapa sering dari pikiran jatuh ke mata, sehingga yang memberatkan kita untuk berbuat baik kepada Allah dan orang lain. Mari sama-sama istighfar. Berendam, kemudian kita turunkan ke bawah. Bayangkan daging yang paling lunak,
Berapa sering dengan daging itu kita gunakan untuk mencibir, mencemooh, menfitnah, mengadu domba, menghina, mencerca, menebar kebencian, mengejek, berteriak, hingga kemudian berkata-kata menyakitkan kepada orang lain, terutama kepada manusia yang telah melahirkan kita. Berapa sering dengan lisan itu kita mengundang murkanya Allah dengan cara mencaci, mencibir, memaki orang-orang terdekat kita. Maka konsep berendam untuk lisan kita, sama-sama kita istighfar. Kita buang seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita istighfar kepada Allah. Selanjutnya bayangkan, ini adalah hal yang paling penting. Intinya ada di sini. Ketika di sini bersih, kita bisa berhasil membuang seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam pusat organ kita, maka semuanya akan bersih. Itulah yang ada di hati kita. Mari kita bersihkan. Bersihkan dari seluruh aib-aib diri, kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, meremehkan, dan merasa lebih dari orang lain. Mari sama-sama istighfar. Penyakit-penyakit hati yang sering masuk ke dalam jiwa kita, tangan kita, berapa kali kita gunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kaki kita, berapa sering kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Sehingga dengan bersihnya organ tubuh kita, berendam ini satu hari ini akan berimpak kepada kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca Quran. Semoga setiap apa yang kita buang, penyakit-penyakit yang kita bersihkan, noktah-noktah yang kita sucikan, benar-benar bisa keluar dan tidak kembali lagi. Al-Fatihah. Sejenak mari kita tutup dengan berdoa. Semoga majlis ini Allah ridhoi. Semoga langkah kaki kita dari kos, kendaraan yang kita gunakan, bensin yang kita habiskan, perjalanan kita, Allah balas dengan keberkahan di masa depan kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah menjelang azan maghrib berkumandang. Semoga saat-saat yang mustajab ini Allah dengarkan setiap doa kita. Kita tidak tahu doa siapa yang diijabah, maka mari sungguh-sungguh hadirkan kita utuh berada di majlis ini 5 menit ke depan. Kita awali dengan membaca basmalah. Izinkan saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wa adimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Sami, Ya Allah, Ya Halim. Duhai Engkau ya Allah yang Maha Agung, dengan kasih sayang-Mu langit Kau tinggikan tanpa tiang, dengan kasih sayang-Mu bumi dan lautan Kau bentangkan, dengan kasih sayang-Mu bintang gemintang Kau taburkan, dengan kasih sayang-Mu ya Allah Kau hadirkan kami ke majelis ini, dengan cinta-Mu ya Allah Kau tumbuhkan tanam-tanaman dari dalam bumi, Kau turunkan hujan dari langit, Kau perintahkan pohon berbuah hingga buahnya bisa kami makan. Dengan cinta-Mu ya Allah Kau jadikan sore ini terang benderang agar kami bisa ngaji. Kau jadikan malam gelap agar kami bisa beristirahat. Ya Allah, dengan kasih sayang dan cinta-Mu Kau perjalankan kami menuju majlis ini. Sore hari ini ya Allah
kami angkat kedua tangan kecil kami memohon kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang mentakdirkan kami ke dalam masjid ini. Maka jadikan majlis ini adalah tempat di mana Kau ampuni kami, tempat di mana Kau gugurkan dosa-dosa kami. Jadikan ya Allah setiap detik yang kami lalui hari ini menjadi amal soleh dan kebaikan untuk kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kau yang menciptakan rambut di kepala kami. Kau yang menciptakan mata kami hingga kami bisa berkedip sesuka hati. Kau yang menciptakan lisan kami agar kami bisa bicara apapun yang ingin kami lontarkan kepada sesama teman-teman kami. Kau yang menciptakan jari-jari kami, Kau yang menciptakan tangan-tangan kami. Maka sore hari ini izinkan kami angkat kedua tangan kecil kami memohon kepadamu. Engkau maha tahu ya Allah siapa di masjid ini yang paling kotor hatinya. Engkau maha tahu ya Allah siapa di masjid ini yang paling kotor fikirannya. Engkau maha tahu ya Allah siapa di masjid ini yang sering mengulang dosa dan kemaksiat ketika sendirian saja. Engkau maha tahu ya Allah siapa di masjid ini yang busuk hatinya, yang munafik orangnya, di balik jilbab lebar yang dia pakai, di balik kopiah yang dia kenakan, di balik baju koko yang dia pakai, sesungguhnya tersimpan kebusukan niat, kebusukan tujuan, kebusukan hatinya ya Allah. Maka tolong ampuni kami semua. Jadikan majlis ini majlis tempat Kau menggugurkan dosa-dosa kami. Kau tahu niat-niat kami, Kau tahu tujuan-tujuan kami, Kau tahu dalam diam kami pun Kau tahu ya Allah apa isi hati kami ya Allah. Maka tolong jadikan kami jangan seperti orang yang munafik. Fisik kami, casing kami terlihat begitu soleh dan soleha, tapi niat dan hati kami dipenuhi dengan kebusukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami rindu pasangan hidup yang soleh dan soleha. Maka tolong anugerahkan kami jodoh yang terbaik ya Allah. Jodohkan kami dengan manusia-manusia pilihan-Mu yang siap untuk berbagi, saling membantu dan berlomba dalam kebaikan, mencapai ridho-Mu dan jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sore hari ini kami memohon kepadamu, bila ada kebaikan di majlis ini, maka biarkan kebaikan itu mengalir untuk orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Kebaikan itu pun mengalir untuk adik-adik kami yang sering kami tinggalkan, untuk kakak-kakak kami yang masih ingkar, yang sering kami tinggalkan, yang masih sering bertengkar dengan kami ya Allah. Jadikan majlis ini adalah majlis yang Kau ridhoi. Jadikan sepulang dari sini kami benar-benar menjadi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri ya Allah. Izinkan kami punya waktu untuk membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ampuni orang tua kami yang bergelimang dosa. Ampuni orang tua kami yang sibuk mengejar dunia melupakan tentang akhiratnya. Ampuni orang tua kami ya Allah yang sibuk mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Ampuni orang tua kami ya Allah yang mungkin melupakan kami, lupa mengajari kami. Kesuksesan sejati bukan materi yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kesuksesan adalah ketika kami dekat dan mengenal-Mu ya Allah. Maka untuk orang tua kami yang telah tiada, tempatkan mereka di sisi terbaik-Mu ya Allah. Jadikan mereka di surga-Mu ya Allah. Bagi mereka yang masih ada, maka jadikan sisa hidupnya adalah sisa hidup yang Kau tuntun ya Allah. Mereka sadar hidupnya hanya sebentar, maka di waktu sisa kehidupan mereka, semoga mereka memaksimalkan untuk produktif hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya dunia tapi juga akhirat mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh,
soleh. Matikan orang tua kami dan kami semua mati yang baik secara husnul khotimah. Jangan matikan kami ketika kami sedang lalai. Jangan matikan kami ketika kami sedang bermaksiat. Jangan matikan kami ketika kami sedang durhaka. Jangan matikan kami ketika kami sedang berbuat dosa sendirian. Matikan kami ketika kami sedang rindu bermanja-manja denganmu, bermunajat ke hadapanmu. Matikan kami semua ketika kami sedang beribadah kepadamu. Matikan kami semua ketika kami sedang cinta kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinik. Jadikan ya Allah hati kami, tetapkan hati kami di dalam agamamu, berjuang atasmu, dan jadikan kembali kami adalah sebaik-baik kembali, yaitu surgamu ya Allah. Semoga kami bisa berkumpul dengan keluarga besar kami ya Allah. Jangan kau cerai-beraikan kami di neraka-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami melihat orang tua kami diseret di neraka ya Allah, karena mereka melupakan kewajiban mereka untuk beribadah kepadamu ya Allah. Beri hidayah orang tua kami yang masih ingkar, beri hidayah orang tua kami yang masih kotor, beri hidayah orang tua kami yang masih bergelimang dosa, beri hidayah orang tua kami ya Allah. Mereka darah daging kami ya Allah. Biarkan kami bisa berkumpul di surgamu dengan mereka ya Allah. Jadikan majlis ini majlis menjadi jalan kau ampuni kami dan keluarga besar kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-haqqu minallah, yang benar dari Allah. Al-batil minni, yang salah, yang bodoh dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Saya mohon masukan dan saran. Kalau ada kritikan, saya langsung bisa dialamatkan ke nomor saya. Terima kasih. Demikian saya kembalikan ke sahabat saya. Tafadholi.